Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali berjumpa bersama dengan kami dalam renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 15 April 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dari pagi hingga malam hari ini, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari, dan selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu, atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk duduk sejenak di hadapan hadirat-Mu. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya firman itu kami aminkan dan kami pegang teguh dalam hidup kami, karena itulah kehidupan kami. Bimbing hamba-Mu Tuhan, agar supaya dengan benar hamba menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sit. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya,
segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 200 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan yang belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah mendekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang inilah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian olehnya. Saudara-saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan malam hari ini, hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Dan kadangkala kita lupa bertanya kepada Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara?
kita mengalami kegagalan di luar pikiran kita. Bangsa Israel ketika tiba di Sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yosua sebagai pemimpin dan juga para imam mengatur persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan itu. Mereka tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi mereka menunggu dan bahkan tunduk pada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Saudara-saudara, tabut perjanjian adalah tanda atau simbol kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua dan para imam dan yang lainnya harus mengikutinya di belakang dan tetap menjaga jarak. Saudara-saudara, mengapa mereka harus menjaga jarak? Oleh karena mereka akan melalui jalan yang mereka belum pernah lalui. Oleh karena itu mereka harus berpatokan atau tunduk pada arah yang ditentukan oleh tabut perjanjian itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Dalam ayat 15 sampai ayat 16 dikatakan air sungai itu terputus dan mereka berdiri di tanah yang kering untuk menyeberangi Sungai Yordan ini. Saudara-saudara, peristiwa ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya itu sungguh luar biasa. Kunci keberhasilan bangsa Israel dalam pembacaan firman Tuhan tadi adalah ketaatan mereka mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini juga Tuhan sedang melakukan hal yang sama kepada kita, yaitu menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita akan mengetahui bahwa Allah menuntun kita? Saudara-saudara, Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan juga karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menaati firman Tuhan ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa bagian kita yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, dalam perjalanan ini supaya kita berhasil? Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Apa bagian Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya dalam mendengarkan firman Tuhan, taat pada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita sekali, dan biarkan Tuhan itu mengerjakan bahagiannya dalam hidup kita, menggenapi segala firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Sudah
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau ada di setiap waktu dan di segala tempat. Dan terima kasih untuk tanda kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau di masa yang lampau Tuhan menyatakan tanda kehadiran kepada Israel melalui tabut perjanjian, tetapi sekarang Tuhan hadir dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu berikanlah kami hati yang bijaksana dalam setiap mengambil keputusan dan tindakan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh meminta hikmat kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar supaya perjalanan yang kami jalani berdasarkan keputusan yang kami ambil menjadi perjalanan yang berhasil. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk juga taat dan setia mendengarkan firman, seperti yang diperintahkan oleh Yosua kepada bangsa Israel, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa dalam surga, berikan kami kerendahan hati untuk mendengarkan firman yang Kau perdengarkan melalui hamba-hamba-Mu di tengah jemaat dan dimanapun yang berbicara atas nama firman Tuhan. Tuhan, kembali kami bersehati berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang baik hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, kecukupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terpuji Engkau Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati yang kagum terhadap karya kasih dalam hidup kami. Terus berdoa mendoakan keluarga kecil kami Tuhan, entah suami, istri, orang tua, anak dan saudara-saudara kami. Jadikan keluarga kami Tuhan sebagai persemaian cinta kasih-Mu Tuhan, dan kami semua mau bertumbuh di dalam Engkau. Terus kami berdoa untuk kecukupan untuk kebutuhan hidup kami, masa depan kami, pendidikan anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, terus berdoa dengan jemaat yang sedang bergumul, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka, kami mohon penghiburan. Yang sedang patah hati, yang sedang tidak bersemangat sekarang ini, kami berdoa mereka mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mereka yang putus asa, frustasi, mari Tuhan, kami berdoa berbelas kasihanlah kepada mereka. Tuhan, kami berdoa bersama yang sedang berjuang gumul karena pekerjaan. Sekiranya mungkin Tuhan, keadaan ekonomi menjadi baik, lapangan pekerjaan terbuka dengan lebar, sehingga saudara-saudara kami jemaat-jemaat boleh terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada di kota ini dan dimanapun juga. Tuhan, terus berdoa bersama dengan warga jemaat yang punya pengharapan, baik pengharapan untuk masa depan yang baik, pengharapan dikaruniai pasangan hidup, pengharapan untuk dikaruniai keturunan. Tuhan, dengarkan doa-doa mereka. Dan kami juga bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya dan pernikahannya hari ini. Semakin bertambah usia kelahiran dan pernikahan, maka akan menjadi pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, pemerintah kami, semua sektor ekonomi, kiranya berada dalam iklim yang kondusif sekalipun keadaan sekarang ini menjadi sulit. Terus berdoa untuk perjuangan bersama mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan, memakai pemerintah sebagai alat di tangan Tuhan untuk menuntun kami kepada keselamatan bersama. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan saudara kami, para perawat, tim medis dimanapun, di rumah-rumah sakit, klinik, bahkan yang terjun langsung ke lapangan. Tuhan, lindungi. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk setiap orang yang sedang berjuang melawan kuasa dosa dalam hidupnya, melawan berbagai tipu daya iblis, beri kemenangan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jemaat-jemaatmu yang tersesat dalam hidupnya oleh karena mereka terperdaya oleh berbagai tipu daya iblis, perbuatan maksiat, juga mereka terlibat dalam pergaulan bebas, terjerat dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Kami berdoa, raih mereka kembali Tuhan, pulihkan mereka kembali Tuhan.
Teruslah memberkati hamba-hambamu yang melakukan tugas pelayanan ini. Karuniakan hati sebagai seorang hamba untuk setia melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa jika kami istirahat malam ini, jauhlah kami dari berbagai sakit penyakit, roh-roh jahat, demikian juga tindak tanduk kejahatan. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa malam gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada malam hari ini. Tuhan